Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah yang pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat yang dengan nikmat ini mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur dan menjadi bagian hamba-hamba Allah yang senantiasa ditambahkan ya limpahan rezeki oleh Allah karena bersyukurnya atas nikmat Allah yang telah Allah titipkan kepada kita. Baik, sebelumnya saya mohon izin karena hari ini, saya masih berada di rumah sakit ya. Jadi kalau nanti, suaranya kurang terdengar, saya mohon izin untuk off cam. Karena ini situasinya, saya nggak tahu sinyal bagus apa enggak, tapi mudah-mudahan yang sekarang ini terdengar ya, kepada ibu-ibu semua sehingga bisa mengikuti, agenda kita ini dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita angkat adalah cantik tidak harus melanggar syariat. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengatakan cantik, akhirnya dia mengemas dirinya dengan berbagai cara, namun pada hakikinya mereka melupakan apa yang mereka lakukan alias mereka permak itu adalah sesuatu yang ternyata Allah tidak sukai. Percuma ya kita mempercantik diri atau kita melabelkan diri kita itu, dibuat ayu, dibuat menarik gitu ya, sementara hal itu hanya untuk mendapatkan prestise manusia, tetapi pada hakikinya, posisi, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Jadi, tema kita ini berkaitan dengan perhiasan sebetulnya. Bagaimanakah perhiasan seorang muslimah itu mesti dijaga dan bagaimana dia menghadirkan perhiasan-perhiasan itu. Jadi hakikinya perhiasan itu ada dua. Hakiki yang terlihat secara fisik ya, yang mungkin nanti notabene-nya dengan sesuatu yang melekat pada badan kita, tapi juga ada perhiasan, fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, sesungguhnya perhiasan atau bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan. Baik, kita memulai dengan istilah yang pertama. Apa sih yang disebut dengan kecantikan atau perhiasan? Karena perhiasan itu adalah sesuatu yang nampak pada diri perempuan, namun yang nampak itu adalah sesuatu yang hanya dibolehkan. Berarti ya, bahwa yang namanya perhiasan buat seorang perempuan itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat kecuali hanya ada pada hal yang disyariatkan. Ya, ini nanti kaitannya untuk kalau bab perhiasan itu banyak. Baik itu pakaian, baik itu masalah jilbab, baik itu masalah perhiasan di muka, di kaki, di tangan dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita cukup mengambil tema dari beberapa item terkait dengan fisik ya, mulai dari kepala kita hingga ujung rambut kita. Baik, kita mulakan dari yang pertama yaitu adalah rambut. Begitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat kita berhadapan dengan, rambut, kita akan ketemu dengan edisi persalonan ya. Nah, ibu-ibu ini lebih paham deh gitu ya persalonan, ada rebonding, kemudian ada smoothing gitu ya, bukan hanya, jus saja yang smoothing gitu ya, tetapi juga urusan rambut juga ada smoothing gitu ya. Maka di sini kita lihat bagaimana mulai dari atas kita bahas ya. Mudah-mudahan cukup, kalau tidak cukup maka kita akan sampaikan pada, poin-poin yang, memang lebih lekat kepada kita. Poin pertama mulai dari atas yaitu rambut gitu ya, di mana rambut ini merupakan satu benda yang memang menjadi,
pilihan bagi kita untuk menentukannya. Ada orang yang sejak lahir memang nggak punya rambut, sampai dia besar rambutnya tuh tipis-tipis aja. Tapi ada orang yang punya rambut yang kemudian rambut ini bisa membuat dirinya bertambah cantik karena rambut itu akan menjadi mahkota. Saking dia menjadi mahkota, kadang-kadang kita terlupa di edisi zaman dulu itu ada orang-orang yang menggunakan rambutnya itu dengan cemara, menjadikan rambut-rambutnya itu cemara, menjadi apa namanya, penyambung gitu ya. Rambut yang sudah dipotongnya kemudian disambung dengan rambut yang, masih melekat di kepalanya. Nah, ini ternyata harus menjadi pembahasan buat kita para muslimah. Sejauh manakah kita menggunakan merawat rambut itu, mulai dari menyisir, memberikan ya mungkin minyak-minyak wangi, vitaminnya, perawatan lainnya, sehingga apa? Kita dapati penampilan-penampilan ini menyenangkan. Tentu bab menyenangkan ketika kita bicara sebagai seorang muslimah berbeda dengan wanita secara keumuman. Bagi mereka yang tidak menggunakan jilbab, ketika di luar rumah atau ketika mereka berhadapan dengan non mahram gitu ya, tentu ini adalah satu perkara yang berbeda ya, karena kewajiban untuk menggunakan khimar, menggunakan jilbab itu adalah kewajiban. Namun ketika kita bicara tentang seorang muslimah, maka kita cukup berbicara muslimah itu perlu berjilbab, wajib berjilbab, begitu ya. Sehingga yang kita bahas tentang masalah rambut ini adalah sesuatu yang hanya boleh kita perlihatkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu mahram. Tapi kalau itu tidak berdekatan dengan mahram kita, tentu rambut itu menjadi satu aurat yang harus kita jaga. Gitu ya. Jadi intinya ketika kita membahas ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan dekat dengan mahram karena dia merupakan aurat. Nah, tidak diragukan kalau kita sebagai perempuan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan hidup kita. Ya, bagi kita sebagai para suami, para istri. Tapi di satu sisi yang lain ketika kita ketemu perempuan dengan perempuan yang lain menjadi saudara kita dan dia menjadi mahram kita, tentu kita harus menjadikan tamu kita itu menghormati kita dengan cara apa? Kita menghormatinya dengan menghadirkan penampilan yang terbaik. Nah, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimanakah seorang perempuan ketika dia berhadapan dengan suaminya, gitu ya, yang pasti adalah menyenangkan, gitu ya. Nah, karena itu di dalam satu malam, gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi ya. Melarang ya para sahabat itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mereka pulang dari bepergian jauh gitu ya, agar dia ketika menemui istrinya di rumah itu tidak lagi dalam keadaan kusut. Kalau perintah ini dilakukan oleh Allah oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk menemui istrinya tidak dalam keadaan kusut, berarti begitu juga terjadi pada kita para perempuan. Bagaimana kita para perempuan ketika mendatangi atau suami pulang ya dari beberapa tempat kejauhan, maka tentu ini juga menjadi anjuran bagi kita ya untuk berhias diri pada saat suami kembali ke rumah. Ya, di mana ketika hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, amhilu hatta tadkhula lailan kaitam tashita sya'ithah ya wa tastajidda maghibah gitu. Jadi jangan tergesa-gesa gitu ketika kita akan masuk malam supaya wanita yang memang habis kita tinggalkan, mungkin kita habis bepergian jauh, mungkin bisa jadi LDR atau bisa jadi posisi kita tugas 2-3 hari gitu ya. Maka ketika pulang itu jangan selonong boy gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri menyebutkan jangan tergesa-gesa. Sehingga ketika kita masuk dalam malam-malam supaya wanita-wanita yang tengah menunggu kita, dia itu punya kesempatan untuk berdandan gitu. Punya waktu untuk menyisir, punya waktu untuk berdandan ya. Dan wanita yang ditinggalkan itu sempat merapikan dulu gitu. Sebagaimana pada saat kita mau masuk ke rumah kita, itu yang digambarkan adalah para laki-laki ya. Mereka juga berdandan. Dalam artian apa? Paling tidak menyisir rambutnya, nggak acak-acakan seperti itu.
Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang mempunyai rambut, maka muliakanlah. Masya Allah gitu ya. Jadi sebetulnya menyisir itu merupakan sebuah anjuran. Jangan seperti kebanyakan ya para perempuan yang terjadi saat ini. Kenapa dia pakai jilbab? Karena males nyisir gitu. Dengan berjilbab itu membuat dia ya bisa menutupi apa yang ada di kepalanya. Dan ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang, tidak sama secara hukum dengan apa yang dianjurkan supaya kita memuliakan, rambut ya. Bayangkan rambut saja mesti dimuliakan. Nah, sekarang karena memang posisinya seperti itu, maka kita perlu, melihat ya bagaimana sih etika kita menyisir gitu ya. Memulai dari sebelah kanan, ternyata itu sunnah gitu ya. Memulai dari bagian kanan, kemudian, melanjutkannya dengan yang kiri gitu ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan kanan ketika bersuci, memakai sandal dan menyisir rambut. Ya, ini disampaikan oleh Aisyah gitu. Jadi kadang-kadang mah kita justru nyisir bagian tengah-tengah dulu gitu ya, sama seperti keumuman kita menggunakan hal-hal yang lain begitu. Kemudian apa? Ketika kita berada pada posisi memiliki rambut ya buat laki-laki wabil khususnya itu menggunakan minyak, dirapihkan, itu ternyata hal yang disunnahkan gitu ya. Yang, bukan disunnahkan dalam artian disukai, bukan ya, tapi dianjurkan gitu. Oleh karenanya kalau buat kita mungkin ya kalau sekarang itu bukan hanya sekedar minyak, tetapi masuk dalam kategori vitamin gitu ya, vitamin rambut supaya rambut kita bagus, akarnya kokoh, kemudian tidak terjadi kerontokan seperti itu. Itu adalah cara perawatan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para laki-laki, para sahabatnya untuk memberikan minyak gitu ya. Minyak dalam artian kalau kita sekarang apa ya minyak laki-laki itu kan banyak ya. Ya apalagi kalau zaman dulu klimis kalau kata orang dulu gitu ya. Nah kemudian disebutkan dalam sebuah hadisnya ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, "Amakana yajidu ma yuskinu bihi sya'rahu." Apakah dia tidak punya sesuatu yang bisa ngerapihin rambutnya, gitu. Tapi sekarang kita dapati banyak ya laki-laki yang rambutnya gondrong ya justru seneng acak-acakan, giliran perempuan sependek-pendeknya rambut begitu ya. Nah, tentu ini, kita mesti apa, sandingkan bagaimana Islam memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran terhadap apa yang memang disunahkan kepada kita, sekalipun itu babnya rambut gitu ya. Nah, makanya, kita diminta untuk melihat ya poin-poin yang bisa kita lakukan atau sesuatu yang terjadi, aktivitas apa saja yang berkaitan dengan masalah rambut ini. Yang pertama adalah ya, perawatan rambut ya dengan cara apa? Memotong rambut. Ya potong rambut itu hukumnya ternyata mubah ya. Sebagaimana posisi, hukum-hukum sunanul fitrah yang lainnya, bagaimana bulu ketiak kita, bulu kemaluan kita gitu ya, itu merupakan bagian sunanul fitrah. Tetapi memotong rambut bagi laki-laki maupun perempuan yang memang itu sudah tidak layak dilihat ya dalam artian mungkin, bertambah panjang malah tambah acak-acakan gitu ya buat yang laki, bertambah panjang malah tambah banyak rontoknya misalnya buat yang perempuan, maka memotong rambut itu menjadi mubah. Karena hukum memotong rambut itu mubah. Ya, dengan syarat apa? Bagi kita para perempuan tentu ya tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki itu merupakan bagian, yang dianjurkan buat kita perempuan, gitu ya. Kenapa banyak perempuan itu rambutnya cepak-cepak, pendek-pendek? Jika ada uzurnya, maka tidak mengapa. Contoh, ada kalanya bahkan bukan cuma dipendekin, tapi dibotakin gitu ya. Haram hukumnya perempuan rambutnya itu dibotak. Ya kepalanya itu dibotakin, diplontosin, haram. Ya kecuali ada uzur syar'inya.
jika seseorang mengalami penyakit yang menyebabkan orang itu harus menjalani kebotakan, gitu ya, contoh kanker, ya, contoh penyakit-penyakit yang lainnya ya, biasanya karena kalau kanker itu kaitannya dengan masalah kemo ya, kemo itu akan membuat bulu rambut di kepala kita itu gugur dengan sendirinya, seperti itu. Akhirnya untuk membuat kondisi lebih nyaman, maka dipelontosin ya, apa namanya, dibotakin. Jadi potong rambut sekalipun hukumnya mubah, tetap ada syariatnya gitu ya. Nggak boleh perempuan itu cepak-cepakan gitu ya, selama tidak ada uzur syar'inya. Ya, sementara laki-laki boleh nggak gitu ya, dengan posisi dia dipanjangin boleh, selama itu bentuknya dirapihkan. Karena itulah semuanya itu harus menjadi catatan buat kita agar ya perempuan itu tidak membuat model goza, namanya goza ya, bukan gaza ya, goza gitu ya, mencukur sebagian kepala gitu. Jadi kan kalau di Indonesia itu ngetren banget gitu ya, yang di sini dia ada rambutnya, samping sininya nggak ada rambutnya gitu ya, itu nggak boleh ya, itu dilarang di dalam agama ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, kaum wanita itu tidak boleh mencukur botak kepalanya, namun mereka cukup memendekkannya saja. Maka yang disebut memendekkan saja itu pun punya aturan, tidak menyerupai laki-laki dan tidak bertasyabuh. Tasyabuh itu apa ya? Menyerupai kebiasaan perempuan-perempuan yang notabene-nya bukan Islam. Ya, jadi sekali lagi ketika potong rambut, cukur rambut gitu ya, itu prinsipnya sesuatu hal yang mubah gitu ya, dan tidak ada apa halangan buat seseorang untuk potong rambut. Hanya perhatikan bagi kita perempuan dan juga bagi laki-laki. Nah itu bab perawatan rambut yang pertama yaitu memotong rambut. Yang kedua yaitu menyemir rambut. Karena kalau bagian rambut tuh macam-macam, ada yang dicabut rambutnya, nanti kita masing-masing akan punya cerita gitu ya, punya kekhasan bagaimana Islam memberikan pengajaran tentang ini. Ya, yang kedua itu tadi apa? Menyemir rambut gitu. Apa sih yang dimaksud dengan semir gitu ya? Semir itu adalah menggunakan ya bahan-bahan tertentu yang kemudian dilekatkan kepada rambut supaya apa? Rambut itu bisa berubah warnanya. Nah, karenanya para ulama sepakat semir rambut itu hukumnya sunnah gitu. Ya, untuk nutupin uban gitu ya, untuk menghilangkan bisa jadi rambut yang kusam seperti itu. Ternyata sunnah gitu. Namun ada perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan warna pada saat seseorang nyemir rambut gitu. Ya, kalau untuk warna kuning, warna coklat, warna pirang, warna merah, itu ternyata ada dalilnya gitu, yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang ada pelarangannya adalah rambut hitam kita ketika dia memutih menjadi haram. Ada juga yang menyebutkan kemakruhannya itu ketika disemir dengan warna hitam juga gitu. Jadi warna ini tidak semau-mau kita. Kan ini terjadi di masyarakat kita yang akhirnya ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu gitu ya. Dan akhirnya apa? Berkembang gitu ya. Masing-masing itu punya ciri khas tersendiri gitu dengan warna-warna yang dia sukai. Padahal itu adalah sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai uban mereka, maka selisihilah mereka. Maksudnya apa? Kalau mereka aja nggak pakai macam-macam tuh warnanya, karena apa? Mereka itu senang banget dengan bahasa uban gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang ubanlah ya, ubahlah uban dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Itu larangannya. Memang dianjurkan mewarnai, tetapi tidak dianjurkan dengan apa?
dengan, menggunakan warna hitam. Ya, walaupun tadi saya sampaikan bahwa warna hitam itu ada perbedaan pendapat ya, yang menyebutkan bolehnya. Kenapa? Karena pembolehannya itu dikarenakan, posisi yang berbeda ya, berbeda pendapat, hukumnya menyemir hitam jatuh hanya kepada makruh, bukan sesuatu yang diharamkan ya. Banyak ya, didapati, orang-orang yang mungkin sudah, menua gitu ya, sudah lansia gitu, uban-uban mereka sudah semakin nampak, banyak gitu ya. Tapi ketika mereka harus, tampil di publik, akhirnya mereka mengambil langkah itu, seperti itu. Tapi bagi kita yang nggak punya kepentingan apa-apa ya, maka boleh juga kita tetap memperlihatkan uban-uban kita untuk menjadi saksi nanti di akhirat, seperti itu. Nah, kemudian, ketika kita berhadapan dengan semir ini ya, kita akan ketemu dengan apa, hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang apa, mereka yang menyemir uban hitam ya, tidak akan mencium aromanya surga. Inilah dalil yang menyebutkan seseorang itu, diharamkan gitu ya, menyemir ubannya itu dengan warna warna hitam. Sementara warna yang dianjurkan itu adalah warna yang memang disebutnya kalau kita menyebutnya inai gitu ya, orang-orang sekarang udah biasa tuh dengan bahasa henna ya. Henna itu bisa warna merah, bisa warna keorenan, bisa warna kecoklatan gitu, atau ada juga yang disebut dengan katam. Katam itu kalau bahasa Arabnya ya, bahasanya katam, tapi mereka punya persepsi bahwa katam itu adalah campuran hitam dan coklat yang, berasal dari tumbuhan atau warna alami yaitu kuning dan merah gitu. Jadi warna-warna yang dianjurkan ini adalah tetap koridornya berasal dari, tumbuhan ya, bukan dari kimiawi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang masalah kimiawi, sementara rambut kita ini ya adalah bagian dari kepala kita gitu ya, bagian dari kepala kita dan kepala itu masuk dalam, dalam perkara, rukun wudu. Ya, jadi, makanya kita ketika melakukan penyemiran dan lain sebagainya perlu memperhatikan ini, ya, jangan sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi boleh kita cari-cari ya produk-produk seperti apa namanya, black hair yang ada gitu ya, sebagai bentuk sampo atau memang apa namanya, untuk kita jadikan, semir gitu ya. Intinya asalkan tidak menghitamkan secara sempurna ya, dan tentu ini harus kita kaitkan dengan sertifikasi. Ya, sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari Badan POM ya. Kalau sekarang ini kan, untuk menghadirkan kehalalan tuh banyak banget yang menggampangkan. Ya, orang-orang di luar Islam yang kadang-kadang berjualan makanan-makanan yang jelas-jelas ada, keharamannya saja, ternyata bisa tuh muncul ya, ketika mereka, menyetorkan untuk melaporkan kehalalan dari produk mereka. Nah itu ya, jadi, nyemir gitu. Nyemir ini bukan berarti nggak boleh, tapi tetap harus kita pasang koridor mana yang membolehkan penyemiran itu, gitu. Kemudian yang ketiga ya masih dalam perawatan rambut yaitu, meluruskan atau mengikalkan ya. Meluruskan tuh kita udah kenal banget ya rebonding gitu ya. Makanya sekarang tuh ada, alat setrikanya rambut gitu ya untuk merebonding gitu ya dan itu luar biasa ya para remaja-remaja kita melakukan hal itu dan mereka sengaja untuk nabung untuk mendapatkan kualitas rambut yang, bagus gitu ya, mereka beli macam-macam, termasuk juga smoothing gitu ya. Nah, ini juga termasuk hukumnya dibolehkan selama apa, tidak menggunakan zat yang nantinya menghalangi wudhu mereka dan juga mengandung hal-hal yang najis lainnya. Gitu. Karena biasanya kalau kita bicara tentang rebonding gitu ya, tentang smoothing gitu, itu pasti ada alat-alat tertentu yang akan menguatkan dan hampir rata-rata itu babnya adalah kimiawi.
Ya, sekali lagi pada saat kita me-rebonding, kita melakukan smoothing gitu ya, itu tidak boleh kita mengikuti gaya orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir ya, orang-orang fajir gitu ya. Dan ini banyak banget gitu yang dicerminkan oleh perempuan-perempuan yang tidak beragama ataupun mereka beragama bukan agama Islam ya, itu notabene-nya rambut-rambut mereka itu dibuat sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini tentu, perlu kita lakukan kalaupun, kita melakukannya di salon muslimah begitu ya, dan itu tidak ada campur baur sehingga aurat kita terjaga, itu akan lebih aman gitu ya, ketika kita akan melakukan, rebonding dan smoothing ini gitu ya. Intinya, selama rebonding itu digunakan tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi dan yang mengandung dan mengundang kenajisan, maka itu dibolehkan, ya. Kemudian apa, di antara fatwa ulama itu ada disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya. Ya, Syekh Utsaimin ini menyebutkan ya, beliau adalah seorang, ulama ya yang menghadirkan, fatwanya. Asalnya boleh itu yang namanya, warna-warni itu asal tidak menyerupai model wanita fajir dan kafir gitu. Itu, beliau menyebutkan demikian. Sementara Syekh Shalih Al Fauzan itu menyebutkan melarang ya pergi, ke mana, ke tempat-tempat yang mungkin kita menyebutnya sekarang salon jika menimbulkan fitnah atau dibantu laki-laki ya. Jadi kalau sekarang itu kan makanya akan kita temui kondisi-kondisi di mana apa, tempat-tempat seperti itu justru, yang melayani adalah, lawan jenisnya begitu. Maka, wajar akhirnya akan dijumpai, sosok yang melambai-lambai gitu ya. Karena apa, justru mereka melayani laki-laki yang macho, laki-laki yang gemulai, perempuan yang gemulai dan itu, realita banget di negeri kita gitu ya. Yang laki dipegang perempuan, perempuan dipegang yang laki gitu ya. Akhirnya apa, muncullah fitnah begitu ya di tempat-tempat seperti itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu ada apa ya istilahnya menggunakan wig gitu ya, menggunakan, rambut palsu gitu. Atau yang kita kenal juga lebih kerennya hair extension gitu ya. Nah, hukum, extension ini untuk bab rambut ya adalah haram. Ya, keharamannya di mana? Jika yang digunakan penyambungan itu dengan, rambut yang asli, gitu. Ya, di mana dalilnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan rambutnya, gitu. Jadi yang dilarang secara mutlak itu adalah rambut asli, baik rambut kita sendiri maupun rambut orang lain gitu yang mungkin dijadikan kalau edisi di orang-orang tua dulu tuh ada istilah cemara, ya. Karena, ada cemara gitu ya, maka dibuat tuh yang namanya, seperti sanggul gitu ya, dan itu modifikasi banget gitu sehingga apa, itu melihat, cermin gitu siapakah orang yang bersanggul itu, seperti itu. Tapi kalau digunakannya adalah menggunakan bahan sintetis atau yang disebut dengan, tambahan benang sutra, itu ada yang membolehkan, gitu. Ada yang membolehkan karena apa? Tidak menyerupai rambut asli. Itu ketika seseorang melakukan extension, ya. Kalau kita menyebutnya pasang wig gitu ya, pakai wig palsu dan, wig-nya yang dipakai itu adalah wig, dalam tanda petik rambut asli gitu. Nah justru itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian, terkait dengan, extension gitu ya, ada lagi yaitu apa,
mencabut uban. Kalau tadi mewarnai uban hukumnya boleh gitu ya, tapi kita perlu pakai warna-warna yang dibenarkan. Tidak sembarang kita menggunakan warna-warna yang kita sukai gitu ya. Tetapi di satu sisi kita juga akan ketemu dengan rambut itu orang cenderung kalau udah ada yang putih-putih dicabut dicabut dicabut. Ini bentuknya haram. Gitu, termasuk di bulu ketiak kita, di bulu kemaluan kita gitu ya. Karena apa? Kalau mencabut itu ada, hormon-hormon yang akan, terganggu gitu. Ya makanya kalau di ketiak, di kemaluan itu bentuknya bukan mencabut tetapi memotong. Ya, di apa kalau kita itu di apa ya, cukur. Nah gitu, ya dicukur gitu, tapi tidak dicabut, apalagi yang memang berwarna hitam. Ya, kenapa? Karena menghilangkan cahaya di hari kiamat, ya. Jadi, uban itu akan menjadi saksi nanti di hari akhirat, yang mungkin ketika di dunia orang akan beranggapan, "Aduh, uban itu, membuat saya bertambah tua, uban itu akan membuat saya nggak, cakep," gitu ya. Padahal buat kita umat Islam, uban itu justru akan menjadi cahaya buat kita. Ya, ini, salah satu bentuk ya, upaya kita agar terus gitu ya menghadirkan pemahaman kita bahwa uban itu nggak selamanya, buruk buat kita gitu ya. Mungkin memang orang akan melihatnya, "Oh, udah tua banget," gitu ya. Walaupun bisa jadi pula uban itu muncul karena beberapa faktor. Bisa jadi sebab sampo, bisa jadi karena banyak pikiran dan lain sebagainya ya, seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban, ya, setiap uban dalam Islam itu adalah cahaya pada hari kiamat." Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, jadi, bagaimana kita menghadirkan ya, saya ingat banget tuh waktu kecil-kecil gitu ya, banyak banget seperti kakek saya, bahkan orang tua gitu ya, pengen banget gitu uban-uban tuh dicabut. Sayangnya kita juga anak-anaknya nggak paham tentang masalah boleh atau tidak bolehnya. Apalagi pada saat kita melakukan itu ada apa, bonus gitu ya, nanti kalau ini, dikasih A, dikasih B gitu ya, akan membuat kita nyaman banget dengan semakin enak gitu untuk nyambut-nyambutin itu. Ya, sekali lagi perlu diingat ya, uban ini ada baiknya tetap dijaga untuk tidak dicabut atau kalaupun kita mau lakukan penyemiran itu juga boleh gitu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tanam rambut ya. Ini yang disebut dengan bahasa sulam gitu ya, tanam 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 rambut. Ini tanam rambut secara hukum di antara ulama ada yang membolehkan. Ya, dalam rangka apa? Untuk, ya mengatasi kebotakan. Mungkin ada ya di kalangan selebritas kita ya melakukan hal ini. Karena apa? Memang sejak muda itu, sudah nampak pada dirinya itu kesulitan banget untuk ngedapetin rambut asli yang bagus gitu ya. Maka di dalam hal ini ada yang membolehkan. Ya, fatwa Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan termasuk menghilangkan aib ya, bukan mengubah ciptaan Allah. Ya, jadi apa? Ketika apa? Memang ada sesuatu yang dibutuhkan ya, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan itu akhirnya menyebabkan dia menjalani apa, menjalani, tanam rambut itu gitu ya, tadi seperti mengatasi kebotakan gitu ya, karena memang inilah, cara ya Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan diberikannya, kehidupan dan kesempurnaan salah satunya lewat rambut. Maka orang-orang zaman dulu itu sudah banget menyebutkan rambut itu adalah mahkota. Saking dia disebut mahkota ya akhirnya apa, orang-orang banyak tidak lagi mau menggunakan hijab begitu. Karena apa? Dia harus sasakan, dia harus pakai keritingan, dia harus pakai macam-macam lah yang membuat rambutnya itu akan berbeda penampilannya dengan ketika dia, ya melakukan salonan dengan tidak salonan lah kira-kira seperti itu.
Nah ini, bab yang pertama ya, yaitu berkaitan dengan, perawatan rambut gitu. Tapi ada juga perawatan yang rambut yang lain, yaitu dengan posisi apa, pijat krimbat gitu, pijat dan krimbat. Yang mana ini, secara hukumnya boleh, tapi apa, dengan syarat seperti tadi, ya tidak dilakukan dengan lawan jenis gitu. Ya, kalau memang kita punya sekarang ini apa, salon-salon perempuan, kita penuhi hajat itu gitu ya. Kita penuhi hajat itu agar apa, teman-teman kita yang perempuan ya memang larinya atau, beribadahnya untuk gunting rambut dan lain sebagainya itu ya kepada perempuan ya, yang laki ya dengan laki-laki ya. Ditambah lagi apa, tidak menyentuh aurat wanita di depan aurat lain, hingga apa, pusar hingga lutut. Nanti babnya nih memijat gitu ya. Jadi kalau memijat dalam proses krimbat tentu hanya kepala gitu ya. Dia cuma biasanya itu dibuka bagian bahu gitu ya. Nah ini, tentu menjadi satu hal yang dibolehkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah saat kita krimbat itu tidak boleh sama sekali menggunakan barang-barang yang mengandung najis gitu ya. Prinsip-prinsip ini harus kita jaga gitu supaya jangan sampai yang penting badan enak, yang penting rambut oke gitu ya, nggak bisa. Karena landasan hukumnya itu ya prinsip umumnya itu ada al aslu fil ayyas ya. Ah, ya, al aslu fil al asya. Jadi, apa namanya, al-aslu fi al-asya al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh gitu ya. Jadi selama nggak ada pelarangannya kita boleh gitu ya, melakukan sesuatu yang memang nggak ada hukum pelarangannya gitu. Nah, oleh karenanya kita jaga deh tuh gitu ya rambut kita pada saat kita memijat, saat kita, berkerimbat gitu. Karena nanti lain lagi kalau kita pijat secara keseluruhan. Kalau untuk urusan rambut ini biasanya bab kerimbat dan saat kita mau melakukan kerimbat itu biasanya ada apa ya istilahnya tuh, upaya pendekatan terlebih dahulu gitu ya, intermezzonya tuh pasti dikasih gitu ya, itu dengan cara pemijatan. Nah, ini bab rambut ya, yaitu pijat dan kerimbat. Tapi di satu sisi yang lain kita akan ketemu dengan apa, rambut kita itu akan dipenuhi dengan sanggulan misalnya, kayak tadi wig, sebenarnya sama gitu ya. Hanya saja kalau bicara wig gitu ya, itu adalah, apa, rambut yang digunakan baik itu pakai rambut sendiri ya yang disebut dengan, cemara gitu ya atau dengan, rambut orang lain atau dengan bahan yang lain gitu ya. Tapi kalau sanggul ya, bab bab sanggul ini nanti, kemasannya berbeda-beda antara sanggul edisi Indonesia, ya dengan sanggul yang didefinisikan oleh negara-negara luar gitu. Walaupun lebih identik sanggul itu adalah kita, ya. Makanya para ulama menyebutkan make up dan sanggul itu hukumnya boleh ya, tetapi apa selama di depan mahramnya, ya. Di depan mahramnya, ya boleh banget gitu. Bahkan dianjurkan untuk berhias kalau kita di depan suami kita. Ya, tapi tidak demikian ya, yang justru banyaknya kebalik ya kalau di masyarakat kita. Di rumah mah nyantai-nyantai aja, belel-belel banget gitu ya. Tapi ketika keluar yang namanya lip and stick-nya, merahnya, menornya luar biasa, ya blush on-nya, kemudian maskaranya dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah yang menjadi catatan ya, tentu nggak boleh ternyata kita melakukan make up dan sanggulan ini ya, kalau sanggulan yang dimaksud adalah menggunakan cemara tentu menjadi haram. Tapi bisa menjadi boleh ya ketika itu kita gunakan bukan bukan, bukan cemaranya ya maksudnya ya, kalau kita menggunakan jenis-jenis yang tadi disebutkan di atas yang boleh. Ya, maka, ada hal-hal yang di depan non mahram itu kita menjadi haram, tapi ketika di depan, mahram kita itu menjadi halal, boleh-boleh banget gitu ya.
menggunakan sesuatu identitas yang mungkin kalau kita keluar secara keumuman itu dianggap tabarruj, tapi tidak begitu oleh suami kita gitu ya, atau orang tua kita gitu ya. Tetapi intinya itu tetap bisa kita gunakan di dalam internal kita gitu. Kemudian, nanti bisa dilihat ya di dalam surat An-Nur itu kan banyak bagaimana kita diminta untuk, menundukkan pandangan. Nah, terkait dengan make up, ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana saat seseorang make up itu tidak menyerupai orang-orang non-muslim begitu ya. Cara, me me apa namanya, menghadirkan, penampilan yang akhirnya terlalu berlebihan, hilang kecantikan yang ada pada dirinya tuh hilang gitu ya. Nah ini, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita para perempuan ya tidak tadi lagi menyambung rambut ya, karena ya menyambung rambut atau menggunakan cemara itu rupanya sudah menjadi kebiasaan orang-orang Israel ya. Boleh menyambung rambut tadi ya dengan posisi menggunakan bahan-bahan yang dibolehkan misalnya wol gitu ya, atau misalnya benang sutra gitu dan itu prinsipnya boleh-boleh banget gitu ya, nggak menyalahi aturan karena memang itu adalah bagian dari sunanul fitrah. Nah, kemudian masih dalam posisi rambut ya, kita akan ketemu dengan bahasa, apa namanya, sambung rambut ya atau, ya sambung rambut lah ya yang lebih banyak banget digunakan oleh masyarakat kita. Jadi kalau kita berbicara tentang sambung rambut, maka tentu kita akan ketemu dengan bahasa, menggunakan apa, alatnya atau menggunakan bahannya yang prinsipnya mungkin kita akan mencari lebih lebih bagus gitu ya, lebih lebih kondusif gitu ya, sehingga apa, kita nggak pernah memikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang atau tidak, gitu. Nah, untuk bab yang lain itu makin lama makin turun gitu ya, kalau bicara perhiasan itu panjang gitu ya. Nah, setelah rambut itu kita akan ketemu dengan yang namanya alis, gitu. Dalam alis ini kita akan ketemu dengan ya sulam alis gitu ya, kemudian ngebenerin atau merapikan alis, yang sesungguhnya bahasa sulam alis itu bahasanya dihaluskan, pada hakikatnya dia adalah tato. Ya, karena menggunakan alat-alat yang akhirnya tanda petik sebetulnya menyakiti karena ada terjadi perlubangan di sana gitu ya melalui jarum dan lain sebagainya. Dan para ulama sepakat itu adalah haram. Cuma dibuat demikian rupa bahasanya seperti kalau kita ketemu dengan bunga bank gitu ya. Kalau bahasa riba itu kan menakutkan, tapi kalau sudah disebut bunga, bunga itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah gitu. Sama akhirnya ketika seseorang berhadapan dengan perawatan rambut ini, yang kemudian dia ambil alih dengan, pemotongan rambut apa, di bawah rambut itu apa, pemotongan alis gitu ya. Alis itu boleh dirapikan, tapi bukan dicabut atau dikerok gitu. Nah, bagaimana dong hukumnya kalau masyarakat Jawa gitu ya, yang melakukan, perhelatan pernikahan, yang perempuannya itu diberlakukan kerok di bagian dahi karena ada spesifikasi tradisi gitu ya. Nah, inilah yang harus bisa ditinggalkan oleh umat Islam ketika dia mengaku orang beriman. Ya, karena ketika kita mengaku dalam keyakinan pada saat kita mau menikah didekatkan dengan keyakinannya orang tua yang masih dengan kejawennya misalnya atau dengan intrik-intrik kebiasaan dia dalam melakukan apa ya istilahnya, kepercayaan ya, maka itu tentu menjadi pelarangan, ya. Jadi, hati-hati dengan bahasa-bahasa yang indah yang belum tentu itu merupakan bagian yang disyariatkan. Sulam alis gitu. Padahal mah maksudnya mungkin merapikan alis, ternyata merapikan itu boleh, tetapi tidak boleh dalam bentuk cabutan, gitu.
Ya, jadi ini kan benar-benar harus selektif buat kita. Belum lagi ketika kita bicara apa, di bawah alis itu ada blush on, apa ya, anggaplah ini ya, maskara gitu ya, karena menggunakan hitam-hitamnya. Dan masing-masing kita banyak banget yang lebih menggunakan apa, waterproof. Iya, padahal ketika kita berwudu kemudian barulah kita, menggunakan apa namanya, mungkin eyeliner kah, atau mungkin apa namanya, maskara kah gitu ya, itu boleh-boleh saja selama kita menjaga wudu. Nah itulah tabiat orang-orang terdahulu ketika dia ingin dalam tanda petik menggunakan satu hal yang memang boleh-boleh saja tapi tidak meninggalkan hukum yang aslinya gitu ya. Itu bagian bawah, belum lagi kalau kita bicara tentang, pipi ya. Sekarang mau pipi tirus itu akan ada tanam benang di pipi gitu ya. Tanam benangnya itu hanya boleh di dalam konteks di mana kita berhadapan dengan rambut gitu. Kalau tanam benang ini fungsinya apa gitu. Makanya ada para ulama yang menyebutkan kalau tanam benang di pipi, kalau dalam rangka hanya menarik-narik urusan kekencangan muka kita, itu sebagian ulama ada yang memakruhkan. Berarti apa? Karena orang seperti ini dia tidak ridho dengan apa yang Allah titipkan gitu ya. Sampai akhirnya operasi plastik, hidungnya harus dimancungin, pipinya harus ditiruskan, mulutnya harus dilebarkan, dimonyongkan, dan itu edisinya manusia aja gitu. Kayak gitu ya. Karena itulah para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin seperti ini akan kita dapati gitu ya bahwa banyak banget loh gitu ya para perempuan-perempuan itu, memiliki kesalahpahaman gitu ya dalam, melakukan gerak ya, mempercantik diri mereka, sehingga jatuh pada perkara-perkara yang minimalnya sebetulnya adalah makruh, minimalnya gitu. Kalau sudah merubah tanpa ada uzur. Ya, berapa kali tuh pernah saya sampaikan ya di forum-forum ketika ada seorang suami membakar hidup-hidup istrinya yang kurang lebih 80% apa ya, itu sudah mengalami luka bakar. Tapi Masya Allah tabarakallah ini kejadiannya di Jawa Timur ya. Kemudian bisa jadi, tanda petik tadi ya, jadi bagian malnya, uji cobanya para dokter-dokter terkait dengan, kebakaran gitu. Dan itu dilakukan berkali-kali, apa namanya, Masya Allah tabarakallah, operasi gitu. Ya, dilakukan berkali-kali operasi, yang pertama adalah ngebersihin dulu badannya, kemudian mempermak hidungnya karena hidungnya itu hanya tinggal satu bolongannya gitu ya, diperbaiki lagi apa namanya, bahan-bahan atau lahan-lahan yang mereka tempati karena apa, masuknya dalam perkara, terbakar dan lain sebagainya. Ya, kemudian, di bawah itu lagi ada gitu ya, ini sulam bibir misalnya seperti itu. Dan, di dalam pipi-pipi kita itu juga banyak banget zat-zat yang perlu kita perhatikan ketika menorehkan. Karena apa? Di masing-masing kita itu lebih senang dengan, bab yang namanya, waterproof gitu. Dia tahan lama, nggak apa-apa tahan lama itu boleh-boleh banget, tapi kita gunakan berwudu terlebih dahulu iya, sebelum apa, menggunakan alat-alat make up itu. Tapi kalau kita terbatalkan, maka wajib bagi kita membersihkan terlebih dahulu, gitu, ya. Jadi jangan dianggap sepele, karena apa, benda-benda atau, air yang menimpa anggota wudhu itu nggak akan kena ya ketika seseorang menggunakan benda-benda waterproof-nya, ya. Belum lagi ketika apa, sekarang ini banyak banget kasus-kasus ya, apa ya, ditariknya ya, make up yang memang tidak memiliki izin ataupun memiliki izin tapi tidak sesuai dengan komposisi dan seterusnya. Nah itu, gambaran ya, ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan ya dalam rangka menghadirkan kualitas seorang muslimah yang betul-betul yakin bahwa Islam itu adalah solusi. Dia nggak akan pernah apa, nggak akan pernah, kehilangan momentum untuk menjadi seorang perempuan. Karena perempuan-perempuan yang telah berbakti gitu ya, berbakti kepada Allah dalam hal ini ya, dan juga
juga, dia siap berhadapan dengan, ruang lingkup beribadah kepada Allah. Sepertinya itu dulu ya, Mbak Nelis ya. Saya mohon izin mungkin hanya bisa sampai jam 1 ya, untuk mengantisipasi kedatangan dokter. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini masih panjang ya, masih babnya sampai di pipi, belum lagi nanti bab-bab di bawah itu gitu ya. Ya termasuk nanti, mohon izin saya tambahkan aja kalau untuk area muka itu sulam bibir gitu ya. Kalau saya lah ya, dulu awal-awal ngerti sulam, ya sulam itu ya sulam pita gitu ya. Jilbab kita disulam, baju kita disulam. Nah, sekarang tuh anggota-anggota tubuh sudah menjadi sulam menyulam gitu. Maka para ulama menyebutkan menjadi sesuatu yang diharamkan. Wallahu alam, silahkan dikembalikan kepada MC.